Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi-ulumi fid darain amin. Wa qabulin fawran min jihatil amili lafdhan. Dan atapnya ini sebelumnya. Oh ya. Jadi sah qirat itu dengan sigat itu ada ijab dan ada qabul. Fawran min jihatil amili lafdhan. Qabul itu segera dari pihak orang yang mengelola atau orang yang mengerjakan itu harta secara ucapan. Nah, jadi kada boleh ya kalau kada baakat. Nah, jadi aku bermuamalah lawan ikam pada harta ini karena ujungnya kita bagi separuh. Jadi yang menerima inggih ulun terima. Nah, itu karena ucap. Amun kada diucapakan kada sah. Nah kayak jual beli juga tukarlah jual atau jual lah tukar. Wakila yakfi fi sighatil amri, dikata orang, yaitu satu pendapat yang lemah, cukuplah pada kata-kata amar kahud hadihi wa tajir piha, ambil ini perdagangkan padanya. Napa yang cukup failnya al qabulu bil fi'li, penerimaan dengan tindakan langsung. Kama fil wakalati, sebagaimana dalam praktek wakalah. Wa syartul maliki wal amili kal muwakkili wal wakili sihhatu mubasyaratihima at-tasarrufa. Adapun syarat pemilik dan pengelola sebagaimana orang yang berwakil dan wakil adalah kesohan kebolehan tindak melangsungkan mereka berdua itu untuk berbuat. Ini kaidah. Apa saja yang boleh berbuat secara langsung maka boleh bagi orang itu melakukan akad qiraat. Apa contohnya? Contohnya aku nih bisi HP, atau aku nih bisi duitku ini bolehlah kubariakan, boleh ya Allah, sah lah mun kubariakan, sah ya Allah. Nah, berarti aku boleh juga menjadi orang yang bermuamalah atau berbisnis qirat terhadap duitku ini tuh. Nah, atau nanti ini duit tadi kalau sah kalau aku bariakan, boleh kalau aku bariakan, atau hendak ku apakan nggak bu, boleh ya kalau. Nah lalu aku serah ke naon orang, tolong tukarakanlah aku ya kain 3 meter. Nah, ikam ku tunjuk sebagai wakilku, nukarakan aku kain 3 meter, ini duitnya. Nah berarti sah juga. Bila kita sah berbuat secara langsung, maka kita sah sebagai orang yang berwakil atau orang yang melakukan muamalah qiraat. Bahasa sederhananya tuh kita tuh orang tuh sudah balik, orang tuh sudah berakal, dan orang tuh memiliki kuasa terhadap itu harta. Ma'asyarti ribihin lahuma, ditambah persyaratan keuntungan bagi mereka berdua, ailil maliki wal amili, bagi orang yang memiliki dan orang yang mengelolanya. Fala yasihu, maka tidak sah ala anna li ahadihima ribha, itu ribhalah isim anna, maka tidaklah sah atas ketentuan bahwasanya hanya bagi salah satunya yang untung. Nah, ada boleh
Ada mau lah nanti itu bisnis bungul bener ya kalau tak. Aku kirot lah lawan ikam ya keuntungan pul aku 100%. Unda pengnapa ya kan. Nah itu kada sok. Wa yushtaratu kaunuhu ay ar-riba air ribhi atau air ribuhu ma'luman bil juz'iyati. Disyaratkan keadaannya keuntungan itu diketahui bagian pastinya. Maksud bagian pastinya kanisbin wasulusin seperti setengah maupun 1/3. Itu sudah kalau dibayangkan ya Allah setengah ya. Kita bagiannya setengah-setengah lah ya. Berarti misalkan dapat ujungan 150 sorong, mendapat ujungan 50 25 sorong, mendapat ujungan 20 10 sorong, mendapat ujungan 10 5.000 sorong. Kan sudah bisa dibayangkan. Atau ujungan itu misalkan seikung 1/3, seikung yang sisanya. Nah itu tah. Walau qala jikalau seorang berkata qaratuka ala anna ribha bainana sahha munasafatan. Jikalau berkata seorang, aku kirot denganmu atas ketentuan bahwa keuntungan itu antara kita. Kada disambat nih, kada disambat separuh kah, kada disambat 1/3 kah, kada disambat umpama 2/3 kah. Soh aja, tapi sohnya munasofatan dengan ketentuan separuh. Jadi bila kada disambat berapa jatah bagiannya, maka kembali kepada separuh. Au ala anna laka rubu'u sudusil usyuri soha, atau atas ketentuan bahwasanya untuk kamu 1/4 dari 1/60 1/4 dari 1/60 berapa tuh ya lah 1/4 dari 1/60 1/4 dari 1/60. Jadi di kata-katanya pindah mengelabui nih ya kah, kemudian kayak anak menjebak 1/60 dulu 100 bagi 60. Nah 100 bagi 60 1,6 dulu, hanya dibagi 4 pulang. Ya Allah dikit benar 0,4 dari 100 cuma dapat ujungan 0,4. Dari 100 dapat ujungan 0,4. Kada sampai 1 0,4 kada sampai 1 ya kan, dapat ujungan 100.000 kada sampai 1.000. Ini mengelabui nih anunya. Nah nengki itu soh aja karena kawan di kalkulator ya kah, soh aja. Jadi misalkan orang kirot nih model kayak hendak menjebak lawan tukang gawinya. Nah aku kirot lawan ikam lah ya, keuntungannya gasan ikam 1/4 dari 1/60 itu soh. Jadi kita langsung cari kalkulator. Nah, kita cari kalkulator. Jadi lu umurnya 100 kita bagi 60 berapa tak? 1,6 ya. Hanya bagi 4 pulang, sakanya 0,4. Kan ketahuan ya, sah aja. Karena masih kawan di matematika. Baik. Wa in lam ya'lamahu 'indal aqdi, meskipun mereka berdua tidak mengetahui itu di ketika berakad karena masih mudah mengetahuinya. Wa huwa juz'un min mi'ataini wa arba'ina juz'an. Berapa tadi tuh 1/4 dari 1/60 itu yaitu satu bagian dari 240 bagian. Sederhananya ya 0,4 0,4. Walau syurita li ahadihima 'asyaratun, jikalau disyaratkan untuk salah satu saja 10, dapat 10. Au ribahu
Sinpin kan ispin kan? Sinpin ya kalau au ribuhu sinpin atau dapat keuntungan daripada satu golongan. Karrokik umpama seperti budak. Fasadal qirat maka tidak sah qiratnya. Wali amilin fi aqdi qiradin fasidin ujuratu mislin. Untuk orang yang mengelola atau bekerja pada akad qirat yang batal tetap berhak dapat upah yang setimpal. Nah, nanti itu telah jadi munnya qiratnya itu kada sah karena tadi melanggar ketentuan yang berlaku. Umpama akadnya ya kalau akadnya tadi anu kada matang atau akadnya kada jelas atau akadnya melanggar ketentuan, maka bagi orang yang telah capek-capek mengerjakan qirat itu tetap berhak dia dapat imbalan. Imbalannya adalah upah yang setimpal untuk kerjanya. Jadi kita akan misalkan berjualan di pasar ya kalau berapa tuh kebanyakannya orang menggaji anak buah ya kalau nanti itu ya lagi dah. Wa in lam yakun ribuhun meskipun tidak ada keuntungan li'annahu karena bahwasanya dia amila tami'an fil musamma karena dia telah bekerja menginginkan pada keuntungan yang disebut. Titik. Wa minal qiradil fasidi ala ma abtabihi Syekhuna Ibnu Ziyadin rahimahullahu taala ma'tadahu ba'dun nasi min dab'i malin ila akhara bi syarti an yarudda lahu likulli asyaratin ithnaya asyara in rabiha aw khasira fala yastahiqqul 'amilu illa ujratal mithli. Di antara qirat yang batal atau yang tidak sah atas yang dipatwakan oleh guru kami Ibnu Ziyad rahimahullahu taala adalah praktek yang dibudayakan atau yang dibiasakan sebagian orang-orang, yaitu menyerahkan harta kepada orang lain dengan mensyaratkan orang lain itu mengembalikan untuk dia pemilik harta setiap 10 dia kembalikan 12 untung atau rugi. Nah ini kada sah nih, kada sah. Kuning julung long ikam duit 10 juta, aku harus jagalah ya aku bilang ngeluarin income 10 juta, jadi aku 10 juta ini harus jadi 12 juta. Ikam ujung atau ikam rugi pokoknya harus aku dapat jadinya 12 juta. Nah itu kada boleh kan? Kada boleh. Karena apa? Karena apa ya? Kada pakai karena keuntungannya kada pakai ketentuan pasti. Ketentuan pasti itu tadi seperti disambat 50%. Nah itu karena ketentuan pasti. Ada yang ini apa? Menjulang 10, aku harus jadi 12 juta. Kamu untung gak, rugi gak, aku gak peduli, pokoknya harus jadi 12 juta. Nah kayak itu. Ngaran orang bermodal berdagang itu ujungan itu kadang-kadang ditebak-tebak, bisa banyak, bisa sedikit, bisa rame, bisa sunyi. Jadi mun rame banyak juga kita oleh, mun sunyi kada banyak juga kita oleh. Mun kada kolehan apa-apa ya kada koleh juga. Nah gitu kan orang berjualan ada gini apa hendak apa kada hendak rugi. Nah aku nyulungi 10 lah, pokoknya harus jadi 12. Nah itu kada sah. Nah walaupun kada sah lalu dikerjakan tadi dikarasi oleh orang yang menggawi tadi, yang menggawi tetap hendak bagawi tadi. Apanya fala yastahiqul 'amilu illa ujratal mithli, maka tidaklah berhak si pekerjanya kecuali upah yang setimpal. Nah jadi yang si pengelola harta tadi ini tetap dapat upahan tapi upahnya upah setimpal. Wa jami'ur ribhi awil khusrani 'alal malik, adapun seluruh keuntungan atau seluruh kerugian ditanggung atas pemilik modal. Nah ya kah? Wa yaduhu 'alal mali yadu amanatin. Bermula tangan, arti tangan
tindakan pengelola atas itu harta yadu amanatin, dihukumi tindakan atas dasar keamanahan. Artinya fa'in qassara, jika dia lalai, teledor, ceroboh bi anja wazal makan alladhi adina lahu fihi dominal mala, dia lalai, ceroboh, teledor dengan bahwa dia melampaui tempat yang telah pemilik izinkan. Jar pemiliknya bawa ke Banjarbaru, dibawanya ke Banjarmasin. Jar pemiliknya bawa berdagang ke Banjarmasin, jauh benar, ya kah? Dominal mal, orang ini bisa mengganti rugi harta jika terjadi kerugian. Entah selesai. Wala ujrata lil amili fil fasidi in syuritur ribhu kullahu lil maliki di annahu lam yatma' fi syai'in wa yattajihu annahu la yastahiqu syai'an aidun idza 'alima al-fasada wa annahu la ujrata lahu, dan tidak ada upahan bagi pengelola hartanya, bagi pekerja hartanya pada kirot yang batal jika dipersyaratkan keuntungan keseluruhan itu bagi pemilik modal, karena bahwasanya berarti dia lam yatma' fi syai'in, dia tidak ingin apa-apa. Wa yattajihu, dan kuatlah pendapat, jelaslah bahwasanya dia tidak berhak apapun juga bila dia telah tahu kebatalannya dan dia telah tahu bahwasanya dia tidak dapat upah apa-apa. Nah, ini penjelasan terakhir lah. Jadi mun urang toh baakat, aku kirat lah ya keuntungannya aku 100% ikam kededa. Nah, tahu aja sorong cagar kada dapat napa-napa, kenapa jadi dikarasi digawi? Nah, orang-orang yang bodoh semacam ini inya kada berhak dapat ujuratul misli, tadi upah setimpal, karena nyata benar inya sudah ditipu, nyata-nyata inya sudah dimanfaatkan, kenapa jadi dikarasi? Nah, itu ngarannya salah siapa? Salah inya juga. Iyalah menerima ya, kalau tahu aja akadnya kada sah, tahu aja bahwa seorang cagar kada dapat upah napa-napa, kenapa jadi hokon? Jadi la ujrata lil amili fil fasidi. Wallahu a'lam bissawab.